Kita hidup di dalam era di mana orang sangat terbiasa sekali menyampaikan sesuatu, tetapi bukan itu maksud yang sebenarnya. Atau disebut juga dengan PHP, pemberi harapan palsu, atau juga disebut dengan gombal. Ya, kita sangat terbiasa dengan mendengar kalimat-kalimat yang berupa PHP ataupun gombal belaka. Sayangnya, hal yang sama sering pula, entah dengan sadar atau tidak sadar, kita sampaikan kepada Tuhan. Kita sering berkata kepadanya, "Aku mengasihi Engkau, Tuhan." Tetapi sebetulnya kehidupan kita jauh daripada ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan. Di dalam Injil Yohanes, pasal yang ke-14, ayat yang ke-15, Yesus berkata begini, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Yohanes 14 ayat 15. Jadi Yesus memberikan sebuah batasan-batasan. Hanya orang yang menuruti segala perintah Tuhan yang mestinya berhak berkata, "I love you, Jesus." Aku mengasihi Engkau, Tuhan. Itu sebabnya, saudaraku, ketika Petrus kembali menangkap ikan, dicatat di dalam Yohanes pasal yang ke-21, ayat 15 dan seterusnya. Ketika Yesus sudah selesai memberikan mereka sarapan, lalu pertanyaan Yesus kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Mengapa Yesus bertanya demikian? Karena jauh hari sebelumnya, Yesus sudah menyuruh mereka berhenti menangkap ikan, tidak mendengarkan perintah Allah, sehingga Petrus kembali menangkap ikan. Yesus sudah menyuruh mereka, jangan lagi menjadi penjala ikan, tapi menjadi penjala manusia. Tetapi faktanya tidak demikian. Itu sebabnya Yesus bertanya, "Kamu ini benar-benar mengasihi aku atau tidak? Karena kamu tidak melakukan apa yang aku perintahkan." Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di samping itu, Yesus mengatakan bahwa kesimpulan daripada semua kitab suci yang merupakan berisi daripada perintahnya, titah-titahnya, hukum-hukumnya, dirangkumnya di dalam Markus 12, ayat yang ke-29. Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu." Nah, jadi kalau kita hubungkan dengan Yohanes pasal 14 ayat 15, yang mengasihi Yesus adalah mereka yang melakukan perintahnya, maka dapat dikatakan bahwa kasih itu adalah melakukan perintah Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. 4 cara kita mengasihi Tuhan, yaitu lewat apa yang ada dalam hati kita adalah selaras dengan apa yang ada dalam hati Tuhan. Kita mengasihi Tuhan dengan apa yang ada pada hati kita, yaitu yang berkenan pada Tuhan. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, keseluruhan hati kita, tidak setengah hati, tapi seluruhnya. Yang kedua, kita mengasihi Dia dengan segenap jiwa. Jiwa terdiri daripada pikiran, perasaan, dan kehendak. Kasih kita kepada Tuhan harus tampak lewat apa yang kita pikirkan, lewat apa yang kita rasakan, lewat apa yang kita inginkan. Bahwa itu semuanya akan menyenangkan Tuhan, dan sama sekali tidak ada yang menyakiti hati Tuhan. Yang kita pikirkan selaras dengan pikiran Tuhan, yang kita rasakan sama dengan apa yang Tuhan inginkan, dan yang kita kehendaki adalah apa yang Tuhan kehendaki. Yang ketiga, saudaraku, kita mengasihi Dia dengan segenap akal budi kita,
yaitu perilaku kita, tindakan kita yang menerjemahkan apa yang kita pikirkan. Budi baik kita, itu semuanya mencerminkan bahwa kita mengasihi Tuhan. Sedangkan yang terakhir adalah alatnya, yaitu kekuatan kita. Lewat kekuatan kita, kita mengasihi Tuhan. Kekuatan kita pergunakan. Umur yang masih muda kita pergunakan, umur sudah tua kita pergunakan untuk beribadah kepadanya, untuk melayani Dia. Semua kekuatan ini kita berkata, Tuhan pakai aku sehabis-habisnya. Aku mau mempersembahkan hidup ini. Selagi masih ada kesempatan, pakailah aku Tuhan. Sehingga bila saatnya nanti aku tidak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat sebagai bukti aku mengasihi Engkau. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang melakukan perintah Tuhan. Kesimpulan daripada perintah Tuhan adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi, mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita. 4 itu Tuhan berikan kepada kita sebagai alat yang kita pakai untuk mengasihi Dia. Ayo kita belajar lagi mengasihi Tuhan.